Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semoga kita semua selalu dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membacakan perjalanan spiritual Imam Ghazali yang saya ambil dari berbagai sumber. Selamat menikmati. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, bergelar Hujjatul Islam. Di dunia barat beliau dikenal dengan nama Al-Ghazal. Di tanah kelahirannya Tus, beliau dilahirkan tahun 450 Hijriah dan wafat di usianya yang ke-55. Al-Ghazali kenal terlahir dari keluarga miskin. Beliau punya seorang saudara kandung yang bernama Ahmad. Ayah beliau sehari-hari bekerja sebagai pemintal wol untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ayah beliau terkenal orang yang sangat saleh dan mencintai para ulama serta gemar melayani mereka. Di usia beliau yang tergolong masih muda, beliau 33 tahunan, bisa dikatakan semua sudah diraih oleh Imam Ghazali. Hidup di istana sebagai penasihat Perdana Menteri Nizamul Mulk, fasilitas hidup serba mewah, penghormatan yang setinggi-tingginya, dan menjadi profesor di Madrasah Nizamiyah Al-Baghdad. Perjalanan spiritual Imam Ghazali dimulai ketika beliau merasa bahwa kesuksesan yang beliau raih, kehormatan, harta, nama besar, dan seterusnya telah beliau capai justru membuat batinnya menjadi tidak semakin tenang. Dari sinilah babak lain perjalanan Imam Al-Ghazali dimulai. Beliau menyendiri dan beriktikaf di menara barat Masjid Jami' Umayyah di Damaskus, untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Baitul Maqdis mengunjungi makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Di makam tersebut beliau bernazar 3 hal. Yang pertama, tidak akan lagi menerima harta pemberian apapun dari penguasa. Yang kedua, tidak akan menemui penguasa. Dan yang terakhir, tidak akan lagi berdebat dengan siapapun. Ketika beliau kemudian pulang ke tanah kelahirannya Tus, beliau mempertahankan nazarnya di atas makam Nabi Ibrahim alaihissalam tersebut untuk tidak mendekati penguasa, dengan menolak surat permintaan penguasa Baghdad agar kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah. Beliau lebih memilih hidup sederhana di Tus, tanah kelahirannya, dengan sebuah lahan miliknya yang cukup sederhana untuk menghidupi keluarga kecil beliau. Beliau tidak tergiur dengan tawaran hidup kaya raya dan mapan dengan menjadi profesor di Madrasah Nizamiyah. Di tanah kelahirannya, Imam Ghazali membangun pondok kecil dengan sekitar 150 murid. Beliau menghabiskan masa-masa akhir menghatamkan Al-Quran, mengkaji, dan kegiatan lain yang tidak menjadikan waktu beliau menjadi kosong. Dalam kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal kita dapat mengetahui sekian dari pergulatan batin Imam Ghazali. Sejak muda, kurang dari usia 20 tahun hingga lebih dari 50 tahun, beliau tak henti-hentinya menyelami sekian banyak pemikiran. Untuk membuktikan mana yang benar, aku kaji dan selidiki setiap kepercayaan, ajaran, madhab, dan aliran, mulai dari batiniyah, zahiriyah, kalam, filsafat, dan tasawuf. Dari semua aliran kepercayaan dan madhab itulah sampai ia pada sebuah kesimpulan bahwa jalan tasawuf adalah jalan yang paling benar dalam menggapai kebahagiaan hakiki. Untuk dapat merasakan kehadiran Allah, kita tidak akan dapat menggunakan cara sebagaimana ahli kalam yang menggunakan nalar logika, apalagi dengan perangkat indera. Kita hanya bisa merasakan kehadiran Allah dengan perangkat batin, yaitu zauq, setelah lebih terdahulu diasah melalui pengolahan batin.
Zauk dalam istilah tasawuf berarti mengalami kebenaran secara langsung, atau ada juga yang mengatakan dengan ekstase. Adapun kejadian di dalam uzlahnya, beliau ungkap sendiri dalam Al-Munqidh minadh Dhalal, yakni, lalu kualihkan tatapanku ke jalan para sufi. Ku ketahui jalan itu tak dapat dilintasi ujungnya tanpa ajaran dan amalan-amalannya, dan bahwasanya inti ajaran itu terletak pada pengendalian nafsu badannya, keberhasilan dalam membersihkan watak-watak jahat dan sifat-sifat keji, hingga hati bersih dari segalanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari makna pembersihan ini lahirlah makna zikrullah, yakni mengingat Allah dan mencurahkan segala pikiran hanya kepadanya. Bagiku kini ajarannya jauh lebih mudah ketimbang amalan-amalannya. Maka mulailah aku pelajari ajaran mereka dari berbagai kitab dan penuturan para syekh, hingga akhirnya aku tahu bahwa telah kuperoleh semua pengetahuan tasawuf yang bisa dicapai melalui belajar. Untuk yang selebihnya tiada jalan lain untuk sampai kepadanya kecuali dengan mengikuti setiap langkah dari laku kehidupan para sufi. Dan dengan jelas aku melihat bahwa hal-hal yang ganjil pada mereka tak dapat aku pelajari kecuali melalui pengalaman dan perubahan batinku. Setelah itu aku lihat diriku sebagaimana adanya. Segenap pamrih dunia melanda diriku, bahkan pekerjaanku sebagai guru, suatu amalan yang sangat baik, tampak sia-sia dan tanpa manfaat ukhrawi, manakala aku perhatikan tujuannya bukan karena Allah, tapi untuk kemegahan dan reputasi. Aku menyadari bahwa diriku berada di tepi jurang yang nyaris jatuh ke dalam api neraka jika tak segera aku perbaiki jalan-jalanku. Sadar akan ketidakberdayaan seraya mengalahkan segera kemauan, aku cari perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengabulkan doaku dan memudahkan aku berpaling dari selainnya. Demikianlah kisah perjalanan spiritual Imam Ghazali ini berakhir. Terima kasih dan jangan lupa mengikuti kisah-kisah selanjutnya masih di channel Remah-Remah Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.